Semoga kalian nanti tetap semangat untuk belajar barisan aritmatika ini karena sangat banyak sekali manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu mau lihat dulu kemampuan kalian di materi aplikasinya. Silakan dibuka kuisis seperti kemarin dan masukkan kodenya. Oke, berarti kalau yang melihat dari sini 95% akurat, artinya kalian masih ingat tentang apa tadi soalnya? Tentang pola bilangan. Ya, benar sekali, pola bilangan. Tujuan belajar hari ini yaitu yang pertama, kalian akan menunjukkan unsur-unsur barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan suku ke M barisan aritmatika. Yang ketiga, menyimpulkan penyelesaian masalah suatu barisan aritmatika untuk kadar pengetahuannya. Untuk keterampilannya itu menggunakan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah berkaitan dengan barisan aritmatika. Dan jangan lupa seperti pertemuan sebelumnya, ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan hari ini yang akan dikembangkan adalah tentang berpikir kritis dan gotong royong. Jadi diharapkan nanti kalian akan berkembang kemampuan berpikir kritisnya dan juga kemampuan bergotong royongnya. Nah, kita akan melakukan diskusi secara berkala. Oke, nah hari ini tadi seperti yang sudah dikatakan, kita akan belajar mengenai barisan aritmatika serta rumus suku ke M dari barisan aritmatika. Model pembelajarannya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau kemarin kita dengan project based learning, kali ini kita akan menggunakan yang namanya problem based learning. Jadi kalian akan menyelesaikan suatu masalah yang akan disajikan nanti dari LKPD. Setelah ini kita lihat dulu secara individu ada masalah yang disajikan di depan. Nah, sekarang sudah lihat semuanya ya masalahnya di depan. Kira-kira apa yang mau kalian tanyakan dari masalah ini? Atau bagaimana cara kalian menyelesaikannya kira-kira? Yang diketahui dulu dari soalnya ini apa? Dari masalahnya ini. Apa yang bisa kita ambil informasi dari masalahnya? Kira-kira? Nah, apa? Oke, pertama si Afia sudah punya tabungan sisa 500.000. Yang lain ada informasi lain mungkin selain Oke, kata Dewa yang kedua informasinya itu dia menyisihkan 75.000 setiap bulannya. Sama targetnya 1.500.000. Oke, dan targetnya dia harus mengumpulkan sebanyak 1.550.000. Adakah yang bisa kita menyelesaikan langsung nih? Belum ya? Belum. Kalau begitu, sekarang kalian silahkan berkelompok. Pembagian kelompoknya sudah tahu kan? Sudah. Silahkan berkelompok dan akan ibu bagikan LKPD-nya setelah ini. Di dalam LKPD jangan lupa nanti tulis dulu identitas kelompok, nama, terus nama kelompoknya, kelompok berapa, serta kelasnya. Ada di situ kan? Oke, sekarang lihat di bagian aktivitas 1 itu kalian temukan dulu rumus ke N dari barisan aritmatika. Jadi aktivitas 1 cari rumus dulu, baru nanti di aktivitas kedua kalian selesaikan masalah yang dibacakan yang ngeliatin tadi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk pengerjaannya? Nanti kalau ada yang mau tanya, katakan aja ya. Silahkan dikerjakan dulu dengan diskusi bersama teman-teman di kelompok. Kita
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Adil Sutriani, Sabia, Muhammad Ainul Yakin, Muhammad Iqbal Dwi Hernandez. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 1. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Nah, itu tadi hasil aktivitas 1 dari kelompok 1. Dari kelompok lain apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang berbeda? Atau sudah sama semua? Sama. Bisa ya? Jadi tadi dari masa aksi biaya parkir tadi didapatkanlah pola yang selanjutnya kalian tuliskan dalam bentuk rumus umum, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Jangan lupa A tadi apa? Tadi adalah B itu adalah nah, UN adalah suku ke M. A-nya atau suku pertamanya 500.000 dan pembedanya atau B sama dengan 75.000 serta targetnya atau UN sama dengan 1.540.000. Terus yang ditanya adalah N sama dengan Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. jadi sebelumnya adalah waktu yang diperlukan Avia untuk menabung agar memiliki uang yang cukup untuk berkelas bimbingan adalah selama 14 bulan. Nah, itu tadi dari kelompok 6. Kira-kira yang lain apakah ada yang berbeda jawabannya? beda. Silakan ke kelompok. Ada pertama dulu. Tadi kan M-nya tadi sudah ada 15, tapi kenapa di sini 14? Ya, mungkin kelompok 4 minta penjelasan. Tadi M-nya dapatnya 15. 15. Nah, kenapa saat menuliskan kesimpulan dituliskan selama 14 bulan saja? Jadi kan di soal tadi itu ada diketahui yang Avia itu udah punya uang 500.000 bro. Nah jadi berarti kan itu aja bukan nabung, tapi emang ini udah ada duit itu. Jadi ya karena itu yang pertama, jadi kan dihitung untuk desain yang waktu yang nabung. Bulan pertama berarti. Iya. Tapi kan dijelaskan juga di soal kayak bulan pertama tuh ini ada tabung 75 atau ada kan juga dijelaskan. Jadinya karena dikali buat 75 di awal di awal. Oke, berarti untuk kelompok berapa? 4. Kelompok 4 tadi menurut perbedaannya adalah dimasukkan di awal bulan 75 juga. jadi A-nya ya. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu ya buat kelompok 4. Ya sudah dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi ada sedikit perbedaan dari kelompoknya Kale kelompok 6 sementara kelompok 4. Dari kelompok lain tadi Ibu lihat juga dia menuliskan N-nya 15 ya. N-nya 15 serta menyimpulkan menabung selama 15 bulan. Sedangkan di kelompoknya Dewa dia mendapatkan N-nya 14 dan menabung selama 14 bulan. Di kelompok Rangga N-nya dapat 15 tapi menabungnya hanya 14 bulan. Nah, sekarang kita perhatikan di masalah tadi. Masalahnya tadi dia sudah punya 500.000 di awal. Kalian menuliskan A-nya sebagai 500.000 itu boleh. Tapi hati-hati karena dia menabung setiap bulan di 75.000, artinya setelah 1 bulan duitnya si Avia tadi, uangnya Avia bertambah sebanyak 75.000. Artinya jika kalian menuliskan A-nya 500.000, maka itu belum masuk dalam hitungan dia menabung. Karena dia sudah punya 500.000. Menabungnya dimulai dari bulan berikutnya. Jadi yang mau N-nya 15 atau 14 itu boleh saja. Yang penting saat menyimpulkannya jangan lupa, karena tadi di bulan pertama U1 itu tidak kita hitung, maka M-nya harus dikurang dengan 1. Oke? Jadi sudah benar tadi, sama saja jawaban dari kelompok nomor 4, yaitu 14 bulan, hanya saja cara menghitungnya tadi yang berbeda. Keduanya benar, boleh saja, tidak masalah asal kita menyimpulkan tetap 14. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi tadi yang
lihat di sini, evaluasinya silahkan dikerjakan. Ibu kirimkan alamatnya ke grup WhatsApp. Marilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Perhatikan ke depan semuanya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang pelajaran matematika. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan menjawab. Jadi pelajaran pada hari ini tentang dari aritmatika itu bisa digunakan untuk kita menentukan seperti perkiraan, Bu, kayak perkiraan tabungan. Kalau kita tabungin perkiraan kira-kira untuk mencapai target yang telah ditentukan itu berapa waktu yang diperlukan. Bagus sekali, tadi itu sudah merupakan manfaat tentang belajar garisan aritmatika. Ada yang lain? Mungkin ada yang bisa menyebutkan rumus garisan aritmatika yang sudah dipelajari hari ini apa? Rumus UN? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Oke. Tadi Hamzah sudah menyebutkan. Ada yang bisa menyebutkan A itu apa, B itu apa? Nah, itu saya pertama, itu spesies. Oke, terima kasih. Untuk refleksi pembelajaran, kalau waktunya sudah habis, nanti ibu kirim linknya seperti kemarin ya. Tolong nanti diisikan di rumah. Serta pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Jadi silakan dipelajari di pelajarannya nanti akan dibagikan tentang deret aritmatika. Serta pesan hari ini yaitu setiap orang mendapat pengalaman beberapa mendapat pelajaran dari TSI yang semua kalian hari ini mendapat pengalaman, tapi hanya orang-orang yang mau belajar saja yang mendapat pelajaran. Ibu harap semua dari kalian hari ini mendapatkan pelajaran dan manfaat yang berguna, serta materi hari ini juga berguna pada kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pembelajaran hari ini, minta tolong saya lagi untuk menutupnya dengan doa. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa buat kepercayaan beragama masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa tadi sekali lagi pelajari deret aritmatika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.